Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya berada di tengah-tengah jemaat sekalian, baik yang ada di onsite di gereja maupun yang mengikuti live stream dari rumah masing-masing. Saya Pendeta Kasdiko, saya melayani di Indonesian Reformed Church IRC di Castle Hill, di daerah Hill sana. Hari ini saya dengan Pendeta Johnny Stephen mengadakan pertukaran pengkhotbah atau pertukaran mimbar. Jadi kenapa Pak Johnny masih ada di sini? Karena kita masih pakai recording, kita masih pakai YouTube Premiere. Jadi 2 minggu yang lalu Pendeta Johnny sudah ke tempat kami untuk rekaman di sana. Tapi karena kalian memakai live stream, jadi hari ini saya hadir di tengah-tengah kalian untuk bisa melayani bersama-sama dengan kalian. Kiranya Anda sekalian senantiasa di dalam berkat dan pimpinan dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan Engkau senantiasa melanjutkan kasih setiamu itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sekalipun hidup ini tidak mudah, perjalanan kami pun tidak mudah, ada begitu banyak kesesakan, ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa setia di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, kebenaran-Mu kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya boleh berkata-kata sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah topik dari kitab Habakuk pasal pertama, ayat pertama hingga ke-11, yaitu ketika rencana Allah sulit dimengerti. Ketika kita sulit mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kitab yang kita baca, yaitu Habakuk, termasuk kitab yang istimewa dan kitab yang unik. Karena kitab ini merupakan dialog antara Nabi Habakuk dengan Tuhan secara pribadi. Nabi Habakuk itu hidup dan melayani sejaman dengan Nabi Yeremia. Jadi mereka melayani di saat-saat terakhir sebelum bangsa Yehuda dibuang oleh Tuhan ke negara Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kematian Raja Yosia, raja terakhir yang melakukan pembaharuan di negara Yehuda. Setelah Yosia mati, maka anak-anak menggantikan dia itu tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kerajaan Yehuda semakin lama semakin merosot. Khususnya pada 2 raja terakhir sebelum Yehuda dibuang ke Babel, yaitu Yoyakim dan Sedekia. Itu 2 raja terakhir dan 2 raja yang sangat jahat. Saudara, dikatakan bahwa ketika 2 raja terakhir ini memerintah, Yehuda semakin merosot. Secara rohani mereka telah meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Secara moral mereka meninggalkan hukum Tuhan, hidup dalam korupsi, hidup dalam segala bentuk kejahatan dan menindas orang-orang kecil, menindas orang-orang miskin. Itulah sebabnya di dalam bagian Alkitab ini yang kita baca tadi, Habakuk berseru-seru kepada Tuhan. Ketika ia melihat segala kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, pemimpin Yehuda, ia berteriak kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Habakuk adalah seorang nabi yang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit dalam hidup ini. Yaitu mengapa ada penderitaan, mengapa ada kejahatan, dan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dan kejahatan dalam dunia ini. Seorang pendeta bernama Ray Fowler mengatakan bahwa Habakuk memiliki beberapa pertanyaan yang terpenting dalam hidupnya. Pertanyaan pertama dari Habakuk adalah, apakah Tuhan itu care? Apakah Tuhan itu peduli dengan pergumulan dalam hidup kita? Pertanyaan kedua dari Habakuk dalam hidupnya adalah, apakah Tuhan itu fair?
Apakah Tuhan itu adil dalam hidup kita? Dan pertanyaan ketiga dari Habakuk dalam hidupnya adalah, apakah Tuhan betul-betul setia, peduli dengan kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya? Dan isu-isu ini muncul di dalam Habakuk pasal pertama, ayat pertama hingga ke-11. Saudara, mengapa terkadang Tuhan terkesan tidak peduli? Itu isu pertama di dalam Habakuk pasal pertama. Mengapa terkadang kita merasa atau memiliki kesan Tuhan itu tidak peduli dalam hidup kita? Habakuk bertanya di dalam ayat kedua A, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Nabi Habakuk telah menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Namun sepertinya Tuhan tidak segera menjawab doanya. Seringkali ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, menyatakan pergumulan kita, isi hati kita kepada Tuhan dalam doa kita, tetapi Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, maka dalam hati kita muncul sebuah pertanyaan, muncul sebuah kesan, sepertinya Tuhan tidak care, tidak peduli dengan kehidupan kita. Maka kita mulai bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Barangkali sebagai orang tua, kita sudah sekian lama berdoa untuk anak-anak kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka masih kecil, mereka ikut kita ke gereja, ikut Sunday School. Ketika mereka remaja, mereka masih ikut kita ke gereja. Tapi ketika mereka merasa sudah besar, sudah dewasa, mereka keluar dari rumah, mungkin kos sendiri, dan mereka juga meninggalkan imannya. Mereka dipengaruhi oleh teman-temannya, sehingga mereka tidak lagi ke gereja dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan sejak anak kita meninggalkan rumah kita, kita mulai berdoa, berlutut, menangis di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bawa anak kita kembali. Tapi kita merasa sampai hari ini, Tuhan belum menjawab doa kita. Atau barangkali sebagai seorang istri, kita sudah berdoa bertahun-tahun, supaya suami kita yang meninggalkan keluarga untuk pergi bersama dengan seorang perempuan yang lebih muda. Dan sejak ia pergi meninggalkan rumah, keluarganya, anak-anaknya, kita sudah berdoa supaya Tuhan membawa suami kita kembali kepada keluarga. Tapi sudah sekian lama, sekian tahun berlalu, Tuhan belum menjawab doa kita. Atau barangkali secara pribadi kita berdoa, sekian lama kita berdoa, supaya Tuhan melepaskan kita dari kecanduan yang ada dalam diri kita. Barangkali itu karena kecanduan alkohol, kecanduan game, kecanduan judi, pornografi. Dan kita sudah berdoa sekian lama kepada Tuhan. Tetapi sampai hari ini kita merasa bahwa kita belum bisa lepas dari segala bentuk kecanduan itu dalam hidup kita. Lalu kita mulai bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak minta tolong, tapi Engkau tidak mendengarnya. Ayat 2, saudara, di dalam sebuah artikel yang saya baca, pada tanggal 12 April 2014, kelompok separatis Nigeria, Boko Haram, menyerang sebuah sekolah Kristen dan menculik 276 anak gadis dari sekolah itu. Hampir semua anak gadis yang diculik itu adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen, saudara. Tidak lama setelah diculik, juru bicara Boko Haram melakukan konferensi pers yang direkam dan disebarkan melalui video bahwa mereka akan menjual gadis-gadis itu sebagai budak seks di pasar budak. Segera setelah video itu tersebar, muncul sebuah hashtag, sebuah tagar, "Bring back our girls," yang menjadi trending topik dunia. Jutaan orang Kristen di dunia mulai berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan melepaskan gadis-gadis itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini
diperkirakan hanya 57 dari 276 gadis yang diculik itu berhasil melarikan diri. Namun 200 lebih sisanya belum ada kabar sampai hari ini. Jutaan orang Kristen di dunia berdoa, dan saya yakin orang tua dari gadis-gadis itu juga siang malam menangis berdoa supaya Tuhan melepaskan, menolong putri-putri mereka. Namun saudara, sampai hari ini sepertinya doa-doa ini belum dijawab oleh Tuhan. Ayat 2b mengatakan, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dalam ayat ini, Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan agar melepaskan dirinya dan umat Yehuda dari penindasan. Tetapi sepertinya Tuhan tidak bertindak dan tidak berbuat apa-apa. Sepertinya Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak care dengan pergumulan umatnya. Ayat ketiga dan keempat, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Alasan lain mengapa kita seringkali merasakan bahwa Tuhan itu terkesan tidak peduli dengan hidup kita, dengan pergumulan kita, adalah ketika kita melihat kejahatan menang atas kebenaran, atau orang jahat menang atas orang benar. Habakuk hidup di masa di mana pemimpin, raja Yehuda, para pemimpin agama, dan semua masyarakat Yehuda sudah meninggalkan Tuhan, sudah meninggalkan Taurat Tuhan, hukum Tuhan, aturan Tuhan. Sehingga yang ada adalah mereka hidup di dalam segala bentuk kejahatan, korupsi, dan penindasan kepada orang-orang miskin. Hukum yang seharusnya dijunjung tinggi mulai diputarbalikkan. Keadilan bukan lagi menjadi haknya orang yang benar, tetapi keadilan menjadi sebuah komoditi yang bisa diperjualbelikan. Keadilan bukan untuk orang benar, tetapi keadilan adalah bagi orang yang berani membayar mahal. Itu yang terjadi dengan Yehuda pada waktu itu, saudara. Apabila di atas Habakuk berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Maka di sini Habakuk bertanya, mengapa Tuhan engkau mengizinkan semua kejahatan itu terjadi? Pertanyaan Nabi Habakuk itu mirip dengan pertanyaan pemazmur dalam Pemazmur 10 ayat pertama. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Mengapa Tuhan ketika aku sedang dalam kesesakan, aku dalam kesusahan, engkau menyembunyikan diri? Engkau tidak kelihatan, engkau tidak hadir waktu aku dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan seperti ini, pergumulan seperti ini selalu memimpin kita pada sebuah kesimpulan bahwa terkadang Tuhan terkesan tidak care, tidak peduli dengan pergumulan dalam hidup kita. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan peduli dengan hidup kita? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan care dengan hidup kita? Apa yang sesungguhnya terjadi ketika kita merasa kita sudah berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab? Apa yang sesungguhnya terjadi ketika kita merasa berada dalam kesulitan tetapi Tuhan tidak menolong? Apa yang sesungguhnya sedang terjadi ketika kita melihat orang jahat menang atas orang benar? Apa yang sesungguhnya terjadi ketika kita merasa Tuhan absen dan tidak menolong kita? Bapak Ibu Saudara, realitanya bahwa Tuhan tetap care dengan kehidupan kita, sekalipun kita tidak mengerti. Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat.
Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat. Saudara, ada 2 orang malaikat pergi ke satu desa. Lalu pada malam itu mereka menumpang di rumah seorang yang kaya raya. Tapi orang kaya ini pelit. 2 malaikat ini tidak diizinkan untuk menginap di ruang tamu, kamar tamu yang nyaman. Tapi 2 malaikat ini disuruh nginap di bagian basement, di gudang untuk tidur di sana. Ketika sedang merapikan tempat tidur, malaikat yang senior sedang menambal sebuah lubang yang ada di dinding gudang tersebut. Lalu malaikat yang junior bertanya, "Mengapa engkau menolong orang yang begitu pelit kepada kita?" Malaikat seniornya kemudian berkata, "Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat." Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan. Malamnya mereka menumpang di rumah keluarga petani suami istri yang miskin, sangat miskin. Tetapi kedua suami istri ini sangat menghargai kedua tamunya. Disediakan makanan terbaik yang mereka bisa sediakan. Lalu malamnya mereka diizinkan untuk tidur di kamar mereka sendiri, di kasur yang mereka biasa tiduri. Dan suami istri mereka tidur di lantai tanpa alas apapun. Keesokan harinya, petani dan istrinya terdengar menangis histeris karena sapi satu-satunya yang menjadi sumber pencaharian mereka mati. Lalu malaikat yang junior dengan marah berkata kepada malaikat yang senior, "Mengapa engkau biarkan hal ini terjadi pada orang yang begitu baik kepada kita? Sebaliknya, engkau berbuat baik kepada orang yang begitu jahat kepada kita." Malaikat senior sekali lagi berkata, "Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat." Lalu ia melanjutkan, "Kemarin waktu kita menginap di rumah orang kaya yang pelit itu, aku menambal sesuatu karena aku melihat ada bongkahan emas di dinding orang kaya itu di gudangnya. Aku menambal lubang itu supaya mereka tidak akan menemukan emas tersebut. Lalu tadi malam, malaikat maut datang, ingin mengambil nyawa istri dari petani itu. Tetapi aku memintanya sebagai gantinya, biar yang diambil adalah sapi. Nyawa sapi itu, bukan nyawa istri dari petani itu. Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita merasa Tuhan terkesan tidak peduli, Tuhan tidak jawab doa kita, Tuhan tidak care dengan kita, Tuhan tidak menolong kita ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lihat tidak selalu demikian. Apa yang menjadi kesimpulan kita, realitanya tidak selalu demikian. Saudara, saya yakin Anda semua tahu satu ayat yang terkenal dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat ke-11. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. God made everything beautiful in His time. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi saudara, kesalahan kita sebagai orang Kristen adalah kita selalu mengutip ayat ini. Padahal ayat ini punya 2 kalimat. Kalimat pertama mengatakan apa? Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi ada kalimat berikutnya, bunyinya adalah, tetapi manusia yang dijadikan Allah tidak mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Tuhan memang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita seringkali tidak mengerti pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Kadang-kadang Tuhan ingin membentuk hidup kita, membawa hidup kita sesuai dengan agendanya. Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah awal Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tetapi kita langsung salah paham dengan Tuhan. Kita langsung mengatakan Tuhan tidak sayang kita. Tuhan tidak mengasihi kita, sehingga Tuhan izinkan semua pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sedang dalam proses awal membentuk kita. Tapi terkadang kita tidak mengerti.
Terkadang kita tidak mengerti bahwa sebetulnya kesempatan bagi kita sudah tidak ada. Tuhan berikan kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal yang seharusnya kita lakukan selagi masih ada kesempatan. Tapi kita berpikir kesempatan masih banyak. Waktu hidup kita masih banyak. Padahal itu adalah akhir dari hidup kita. Seringkali kita begitu mudah salah paham tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, Habakuk pasal 1 ayat 5 hingga ke 11 adalah bukti bahwa Tuhan care dengan kita. Habakuk 1 ayat 5 hingga ke 11 adalah jawaban atau respon Tuhan terhadap pertanyaan atau komplain dari Habakuk. Tuhan menyatakan rencananya kepada Habakuk. Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan mendengarkan doa Habakuk. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan juga dengar doa kita. Tuhan menolong kita dalam pergumulan kita. Apa buktinya? Bukti pertama, Tuhan meyakinkan setiap kita bahwa Ia mendengar doa-doa kita. Dalam ayat kelima, Tuhan memberi jawaban kepada Habakuk demikian. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudara, Tuhan berkata, aku sedang melakukan sebuah pekerjaan di antara kamu, di antara zamanmu. Ketika kita sedang komplain kepada Tuhan, di saat kita sedang komplain kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Maka sebetulnya pada saat itu Tuhan sedang dalam proses menjawab doa-doa kita. Di saat kita sedang bertanya kepada Tuhan, mengapa, berapa lama lagi Tuhan? Sesungguhnya Tuhan sedang on the way menjawab doa kita, menjawab segala pergumulan kita. Bukti kedua, Tuhan berjanji untuk menolong kita menurut caranya, rencananya, dan sesuai waktunya. Ayat ke-6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Tuhan sedang melakukan sesuatu sesuai dengan agendanya. Bangsa Yehuda telah menjauhkan diri dari Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam segala bentuk kejahatan. Tuhan akan hukum mereka dengan cara apa? Membangkitkan orang Kasdim, orang Babel, untuk menghukum mereka. Yang ketiga, Tuhan menegaskan bahwa Ia akan menghukum semua kejahatan di dunia ini. Ayat ke-6 hingga ayat ke-11 adalah gambaran tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Babel terhadap bangsa Yehuda. Bangsa Babel akan mendatangkan kekalahan, penderitaan yang sangat berat bagi orang-orang Yehuda. Dan yang masih hidup sisanya akan ditawan, dibuang ke Babel. Itu cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan keadilan bagi umatnya. Saudara, sejak Salomo mati, kerajaan Yehuda terpecah dua. Kerajaan Israel utara, ibu kotanya Samaria. Kerajaan Israel selatan, ibu kotanya adalah Yehuda atau Yerusalem. Ketika kerajaan utara berbuat jahat dan Tuhan akan menghukum mereka, maka Tuhan memakai bangsa yang paling jahat di dunia pada waktu itu. Bangsa yang paling kejam di dunia pada waktu itu, yaitu bangsa Asyur, bangsa Assyria. Ini bangsa yang sangat kejam pada zaman itu. Itu sebabnya ketika Nabi Yunus diutus Tuhan ke Niniwe, ibu kota dari Asyur, untuk memperingati mereka akan dosa mereka, supaya mereka bertobat. Yunus tidak mau. Yunus melarikan diri ke Tarsis. Kenapa? Karena Yunus merasa bangsa ini terlalu brengsek, terlalu jahat. Tapi Tuhan memakai bangsa yang jahat itu untuk menawan, menghukum Israel utara dan menawan mereka ke Asyur. Dan ketika kerajaan Yehuda berbuat jahat dan Tuhan akan menghukum mereka, maka Tuhan juga memakai bangsa yang paling kejam pada waktu itu, yaitu orang Kasdim, orang Babel, untuk mendisiplin umat Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam kitab Habakuk ini.
Tuhan bekerja dengan caranya, dengan agendanya, yang seringkali kita tidak bisa mengerti dan kita tidak bisa pahami. Dan hari ini Tuhan juga bekerja, saudara. Kejahatan yang terjadi di dunia ini di sekitar kita tidak dibiarkan Tuhan. Tuhan akan menghukum pada waktunya. Kalau hari ini Tuhan belum menghukum, menyatakan keadilannya, bukan karena Tuhan menutup mata. Alasannya itu dikatakan di dalam Roma 2 ayat keempat demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau hari ini Tuhan belum menghukum kejahatan, bukan berarti Tuhan tutup mata, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, masalah kita dan pertanyaan kita seringkali tidak berhenti sampai ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan rencananya. Kadang-kadang dalam hidup kita ingin di tengah-tengah pergumulan kita berdoa supaya Tuhan tolong. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menolong kita, masalahnya belum selesai. Kenapa? Seringkali cara Tuhan menolong kita atau jawaban Tuhan atas pergumulan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Disadari atau tidak, ketika kita berdoa kepada Tuhan dalam pergumulan kita punya term and condition tertentu terhadap Tuhan. Kita punya syarat dan ketentuan yang kita berikan kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan menjawab doa kita, tidak selalu kita puas dengan jawaban doa. Karena seringkali kita berdoa minta A, Tuhan kasih kita yang B. Kita berdoa minta B, Tuhan kasih kita yang A. Kita salah paham terhadap term and condition. Seharusnya yang memberikan term and condition itu Tuhan, bukan kita. Contoh kita pergi ke supermarket, ada promo. Setiap promo itu pasti ada term and condition, betul nggak? Syarat dan ketentuan berlaku. Beli berapa baru bisa dapat diskon. Lalu periode diskon ini akan sampai berapa lama. Itu semua ditentukan oleh supermarket tersebut, bukan kita sebagai customer. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, seharusnya yang menentukan term and condition, syarat dan ketentuan, itu Tuhan, bukan kita. Tapi seringkali ketika Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup kita tidak terima. Karena cara Tuhan menjawab doa kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Di saat seperti itu kita harus belajar, saudara. Kita semua harus belajar, Anda dan saya, belajar menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Ia bekerja di dalam segala sesuatu sesuai dengan rencananya yang terindah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di saat rencana Tuhan dalam kehidupan kita sulit untuk dimengerti. Ingatlah beberapa prinsip firman Tuhan ini sebagai penutup bagi kita. Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada sebuah sel lagu mengatakan, when you can't trust His hand, trust His heart. Ketika kita tidak bisa menjangkau tangannya Tuhan, tangan Tuhan tidak kelihatan di tengah-tengah pergumulan kesusahan kita. Percayalah, yakinlah pada hatinya Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita dengan utuh. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari Tuhan di tengah-tengah segala kelemahan kami, di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kami alami, kami tidak selalu bisa mengerti rencanamu, pekerjaanmu dalam hidup kami. Bahkan seringkali ketika Tuhan menyatakan pimpinanmu, rencanamu atas kehidupan kami, itu pun tidak selalu memuaskan kami Tuhan. Karena seringkali kami memiliki rencana ekspektasi tertentu Tuhan. Dan seringkali kami ingin memaksakan ekspektasi kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong. Apapun pergumulan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun rencana-rencana Tuhan tidak selalu kami bisa mengerti. Ajar kami untuk tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan begitu banyak janji dalam Alkitab kepada kami untuk kami pegang teguh bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, bahwa Engkau memiliki rencana yang terindah, bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Apapun pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini Tuhan, apapun pergumulan hidup yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan di IPC Renwick saat ini, Tuhan Engkau tilik mereka satu persatu. Engkau berikan kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Engkau yang boleh tolong, Engkau boleh menghiburkan hati mereka, dan Engkau yang boleh memimpin seluruh jemaat-Mu untuk boleh mengerti apa menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami satu persatu. Dengarkan doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.